Di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi sebuah desa kecil di Banyuwangi yang dikenal sebagai Kaliwungu. Desa ini terletak di antara hamparan sawah yang menghijau dan hutan lebat yang menjulang gelap, seolah menjaga rahasia kuno yang tak pernah tersentuh waktu. Pada tahun 2025, Kaliwungu tetap mempertahankan tradisi leluhur, di mana aroma kemenyan dan suara gamelan dari ritual sesekali menggema di malam hari. Jalan-jalan tanah di desa ini sempit, diterangi lampu minyak yang berkedip-kedip, dan di ujung desa berdiri sebuah pemakaman tua dengan nisan-nisan retak yang ditumbuhi lumut. Konon, pemakaman itu bukan sekadar tempat peristirahatan, melainkan gerbang menuju dunia lain, tempat arwah-arwah gelisah berkeliaran. Penduduk desa sering berbisik tentang sosok-sosok tak kasat mata yang muncul di bawah pohon beringin tua. Namun mereka memilih diam, takut mengundang amarah roh-roh tersebut. Disinilah cerita Arga dimulai, seorang pemuda yang tanpa sadar melangkah menuju takdir yang mengerikan. Arga, seorang pria berusia 27 tahun, baru saja kembali ke Kaliwungu setelah bertahun-tahun bekerja sebagai karyawan kantoran di Surabaya. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, namun matanya mencerminkan kelelahan kota besar. Ia bukan tipe yang mempercayai cerita-cerita mistis yang sering diceritakan ibunya, seperti kisah tentang lelembut atau roh pengantin yang mencari pendamping. Bagi Arga, itu semua hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia kembali ke desa untuk melepas penat, berharap udara segar dan ketenangan desa akan menyembuhkan jiwanya yang lelah. Rumah kayu milik keluarganya, dengan atap genteng merah dan dinding yang mulai mengelupas, menyambutnya dengan aroma tanah basah dan kenangan masa kecil. Malam itu saat ia duduk di beranda sambil menyeruput kopi, ibunya, Bu Sarijah, mendekatinya dengan senyum penuh makna. "Arga, anakku, sudah saatnya kamu pikirkan masa depan," kata Bu Sarijah. Suaranya lembut namun tegas, seperti biasa saat ia hendak membahas sesuatu yang serius. Arga menoleh, alisnya terangkat. "Masa depan? Maksud ibu apa? Karierku di kota baik-baik saja." Bu Sarijah menggeleng, tangannya meraih tangan Arga. "Bukan itu. Keluarga, ayahmu dan ibu sudah punya calon untukmu. Namanya Sari, anak dari kenalan lama ayah di desa sebelah." Arga terkekeh, mengira ibunya bercanda. "Jodoh-jodohan, ibu? Ini bukan zaman Siti Nurbaya." Namun tatapan Bu Sarijah tak bergeming. "Keluarga Sari orang baik-baik, Arga. Mereka sudah menanti lama. Besok kamu harus bertemu dengannya." Nada ibunya tak memberi ruang untuk protes, dan Arga hanya mengangguk, meski hatinya dipenuhi keraguan. Keesokan harinya, Arga berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, merapikan kemeja biru tua yang ia kenakan. Ia tak tahu apa yang diharapkannya dari pertemuan ini, tetapi rasa ingin tahu mendorongnya untuk mengikuti keinginan orang tuanya. Perjalanan menuju rumah Sari membawanya melewati jalan sepapak yang dipagari bambu kuning. Angin berdesir, membawa aroma daun kering dan sesuatu yang sulit ia deskripsikan, seperti bau bunga yang sudah layu. Rumah Sari berdiri di ujung jalan, sebuah bangunan kayu tua dengan jendela-jendela berkarat dan atap yang tampak nyaris roboh. Cat dindingnya mengelupas, memperlihatkan kayu yang menghitam karena usia. Arga mengerutkan kening, merasa ada yang salah dengan tempat ini. Ini rumahnya, gumamnya pada dirinya sendiri. Suaranya nyaris tertelan oleh derit pintu gerbang yang ia buka. Sari menyambutnya di beranda rumah, dan Arga langsung terpana. Wanita itu memiliki kecantikan yang tak biasa, dengan kulit pucat seperti porselen, dan rambut hitam panjang yang tergerai hingga pinggang. Gaun putih sederhana yang ia kenakan tampak usang,
Namun anehnya serasi dengan auranya. Matanya, bagaimanapun, adalah yang membuat Arga merasa tak nyaman. Hitam pekat, seolah menyimpan rahasia yang dalam. "Selamat datang, Mas Arga," kata Sari. Suaranya lembut seperti desau angin, namun ada nada dingin di dalamnya. Arga tersenyum canggung, mencoba menghilangkan perasaan aneh yang merayap di dadanya. "Terima kasih, Sari. Senang bertemu denganmu." Sari hanya mengangguk. Bibirnya melengkung tipis, tapi senyumnya tak sampai ke matanya. Mereka duduk di ruang tamu yang remang-remang, hanya diterangi lampu minyak di sudut ruangan. Percakapan mereka berlangsung singkat, penuh dengan jeda yang canggung. Sari menjawab pertanyaan Arga dengan kalimat-kalimat pendek, seolah menimbang setiap kata. "Keluargaku, mereka jarang di rumah," katanya saat Arga bertanya tentang orang tua Sari. "Mereka sibuk dengan urusan di desa sebelah." Arga mengangguk. Meski merasa jawaban itu tak cukup jelas, ia memandang sekeliling, memperhatikan furnitur tua yang dipenuhi debu. Sebuah foto keluarga tergantung di dinding, tapi wajah-wajah di dalamnya tampak buram, seolah luntur oleh waktu. "Foto itu keluargamu?" tanya Arga, mencoba mengisi keheningan. Sari menoleh ke arah foto itu. Matanya sejenak memancarkan kilau aneh. "Ya, itu kami, dulu." Kata "dulu" itu terdengar berat, seolah membawa beban yang tak terucapkan. Saat Arga berpamitan, ia merasa udara di sekitar rumah itu semakin berat, seperti ada tekanan tak terlihat yang menekan dadanya. Sari mengantarnya hingga pintu. Tangannya yang dingin menyentuh lengan Arga sekilas. "Kita akan bertemu lagi, Mas Arga," katanya. Suaranya kini terdengar seperti bisikan. Arga mengangguk, berusaha tersenyum. "Tentu, Sari. Sampai jumpa." Namun saat ia melangkah keluar, ia merasa seolah ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari dalam rumah. Ia menoleh, tetapi Sari sudah menghilang di balik pintu yang tertutup perlahan dengan derit panjang. Malam itu, Arga tak bisa tidur. Gambar wajah Sari terus muncul di benaknya. Tapi bukan karena pesonanya. Ada sesuatu yang mengganggunya, seperti potongan teka-teki yang tak bisa ia susun. Rumah tua itu, foto buram, dan suara Sari yang terlalu lembut. Semuanya terasa salah. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju jendela kamarnya yang menghadap ke arah hutan. Angin malam membawa suara samar seperti alunan nyanyian yang terputus-putus. "Arga." Ia membeku, lembut namun jelas, memanggil namanya dari kejauhan. Ia menutup jendela dengan cepat, jantungnya berdegup kencang. Cuma angin, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun di lubuk hatinya, ia tahu itu bukan sekadar angin. Keesokan paginya, Arga menceritakan pengalamannya kepada ayahnya, Pak Darmo, yang sedang memperbaiki jaring. Hari-hari berikutnya, Arga kembali mengunjungi rumah Sari, didorong oleh rasa penasaran yang bercampur dengan ketertarikan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kunjungan memperdalam perasaan tak nyamannya. Ruang tamu yang sama, lampu minyak yang selalu redup, dan bau bunga layu yang semakin kuat. Pada kunjungan ketiga, ia memperhatikan sebuah cermin tua di sudut ruangan. Permukaannya berdebu namun utuh. Saat Sari berjalan melewati cermin itu, Arga menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Cermin itu tak menangkap bayangan Sari. "Sari, cermin ini kenapa tak memantulkan bayanganmu?" tanyanya. Suaranya bergetar. Sari berhenti, menoleh kepadanya dengan senyum yang kini terasa mengerikan. "Cermin tua, Mas Arga. Kadang-kadang mereka lupa bagaimana memantulkan,
jawabnya, lalu berbalik seolah tak terjadi apa-apa. Arga menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan wanita ini. Malam di desa Kaliwungu terasa lebih gelap dari biasanya. Seolah langit menolak membiarkan bulan menerangi bumi. Arga terbangun dari tidur yang gelisah, keringat dingin membasahi dahinya. Jam dinding tua di kamarnya menunjukkan pukul 3 dini hari. Waktu yang menurut kepercayaan desa adalah saat pintu antara dunia nyata dan gaib terbuka lebar. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan jantung yang berdegup kencang. Namun sebuah suara samar membuatnya membeku. Arga, datanglah. Suara itu, lembut namun menusuk, terdengar seperti hembusan angin yang melewati celah-celah jendela kayu. Ia menoleh ke arah jendela, tetapi hanya kegelapan yang menyapa. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Meski ia tahu tak ada jawaban yang akan datang, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti berasal dari dalam kamar. "Arga, aku menunggumu." Ia melompat dari tempat tidur, menyalakan lampu minyak di meja sampingnya. Cahaya redup menerangi ruangan, tetapi tak ada siapapun di sana. Jantungnya terus berdegup, dan ia memutuskan untuk tidak tidur lagi malam itu. Memilih duduk di sudut kamar sambil memeluk lutut, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi buruk. Keesokan paginya, Arga berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Mbah Sukmo, tetua desa yang dikenal sebagai orang bijak sekaligus dukun. Rumah Mbah Sukmo berdiri di pinggir sawah, dikelilingi pohon kelapa yang daun-daunnya bergoyang pelan tertiup angin. Aroma kemenyan menyengat hidung Arga saat ia memasuki beranda. Mbah Sukmo, seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata tajam, sedang duduk di tikar pandan, memegang tasbih kayu. "Mbah, saya perlu bicara," kata Arga, suaranya penuh keraguan. Mbah Sukmo menatapnya seolah bisa melihat melalui jiwanya. "Kau tampak gelisah, nak. Apa yang mengganggumu?" Arga menelan ludah, menceritakan bisikan yang ia dengar malam tadi dan perasaan aneh tentang Sari. Mbah Sukmo menghela napas panjang, tangannya berhenti memainkan tasbih. "Arga, dengar baik-baik. Ada cerita lama di desa ini tentang pengantin dari alam baka, arwah yang mencari pendamping untuk menemani mereka selamanya. Jangan lanjutkan pernikahan ini." Arga tertawa kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Mbah, itu cuma mitos kan? Sari orang biasa, saya sudah bertemu dengannya." Mbah Sukmo menggeleng, matanya penuh peringatan. "Kau tak tahu apa yang kau hadapi, nak. Hentikan sebelum terlambat." Hari pernikahan tiba, namun suasananya jauh dari meriah. Upacara digelar saat matahari tenggelam, sesuai permintaan keluarga Sari. Sebuah tradisi yang aneh bagi Arga. Pekarangan rumah tua Sari dihias dengan janur kuning dan kain putih, tetapi dekorasi itu terasa lebih seperti upacara pemakaman daripada pernikahan. Tamu-tamu yang hadir, sebagian besar warga desa yang Arga tak kenal, berbicara dengan suara pelan, seolah takut mengganggu sesuatu. Arga berdiri di samping Sari, yang mengenakan kebaya putih dengan riasan sederhana namun memukau. "Kamu cantik sekali," bisik Arga, mencoba menghibur diri sendiri di tengah suasana yang mencekam. Sari menoleh, senyumnya tipis namun dingin. "Terima kasih, Mas. Kita akan bersama selamanya." Kata-kata itu seharusnya terdengar romantis, tetapi ada nada dalam suara Sari yang membuat bulu kuduk Arga berdiri. Saat prosesi ijab kabul selesai, angin tiba-tiba bertiup kencang, memadamkan beberapa lampu minyak di sekitar mereka.
Seorang tamu tua di sudut berbisik, "Ini pertanda buruk." Tetapi Arga mengabaikannya, berpikir itu hanya takhayul. Setelah pernikahan, Arga dan Sari tinggal di rumah tua itu. Kehidupan mereka sebagai pengantin baru seharusnya penuh kehangatan, tetapi Arga justru merasa semakin terisolasi. Rumah itu selalu dingin, bahkan di siang hari, dan bau bunga layu yang pernah ia cium kini terasa lebih kuat, seperti mengikuti kemanapun ia pergi. Sari berperilaku aneh. Ia tak pernah menyentuh makanan yang Arga siapkan, selalu menghilang saat matahari terbit, dan hanya muncul kembali saat senja. "Sari, kenapa kamu tidak makan?" tanya Arga suatu malam, saat mereka duduk di meja makan yang hanya diterangi lilin. Sari menatap piringnya, lalu mengalihkan pandang ke Arga dengan ekspresi kosong. "Aku tidak lapar, Mas. Jangan khawatir." Arga memaksakan senyum, tetapi hatinya dipenuhi pertanyaan. Ia mulai memperhatikan bahwa cermin-cermin di rumah yang sebelumnya ia pikir rusak, kini tampak normal, kecuali saat Sari berada di dekatnya. Bayangan Sari tak pernah muncul, seolah cermin menolak keberadaannya. Kecurigaan Arga mencapai puncaknya ketika ia memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Di bawah sinar bulan purnama, ia menyelinap keluar rumah, berjalan menuju pemakaman tua di ujung desa. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah di antara nisan-nisan yang ditumbuhi rumput liar. Angin membawa suara desauan yang tak wajar, seperti bisikan yang ia dengar malam itu. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan senter ponselnya, menyusuri barisan nisan. Di sudut pemakaman, di bawah pohon beringin yang akarnya mencengkeram tanah, ia menemukan sebuah nisan kecil yang sudah retak. Namanya terukir jelas, Sari Wulandari, 1998-2015. Arga terhuyung mundur, napasnya tersengal. "Ini tidak mungkin," gumamnya, suaranya nyaris hilang. Tanggal kematian itu menunjukkan bahwa Sari meninggal 10 tahun lalu, jauh sebelum ia bertemu dengannya. Ia menatap nisan itu lebih lama, berharap itu hanya kesalahan. Tetapi sebuah foto kecil yang terpasang di nisan, wajah Sari yang sama, dengan senyum tipis yang kini terasa mengerikan, mengkonfirmasi ketakutannya. "Apa yang sudah aku nikahi?" bisiknya. Suaranya tenggelam dalam kegelapan malam. Kembali dari pemakaman tua dengan pikiran yang kacau, Arga merasa dunia di sekitarnya berputar. Langkahnya berat saat ia memasuki rumah tua Sari, tempat yang kini terasa seperti sangkar yang menjebaknya. Malam itu, langit di atas Kaliwungu tertutup awan tebal, membuat kegelapan terasa lebih pekat. Lampu minyak di ruang tamu berkedip-kedip, seolah merespons kegelisahan Arga. Ia berdiri di depan Sari yang sedang duduk di kursi kayu tua. Gaun putihnya tampak bercahaya samar di bawah cahaya lilin. "Sari, aku tahu siapa kamu sebenarnya," kata Arga. Suaranya bergetar antara ketakutan dan kemarahan. "Aku melihat nisannya. Kamu sudah mati 10 tahun lalu." Sari menatapnya, matanya yang hitam pekat seolah menembus jiwa Arga. Senyum tipis muncul di wajahnya, tetapi kali ini ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. "Kau sudah memilihku, Mas Arga," katanya. Suaranya seperti gema dari jurang yang dalam. "Kita sudah terikat selamanya." Sebelum Arga bisa menjawab, lampu minyak padam tiba-tiba dan suhu ruangan turun drastis, membuat napas Arga terlihat seperti kabut putih. Ia mundur,
Punggungnya membentur dinding, dan ia merasa ada sesuatu yang tak terlihat menekan dadanya. Arga berlari keluar rumah. Jantungnya berdegup kencang, tetapi pintu depan yang ia coba buka terkunci rapat. Meski ia yakin tadi tidak menguncinya. Ia berbalik hanya untuk melihat Sari berdiri di ujung lorong. Wajahnya kini pucat seperti mayat, dengan urat-urat hitam muncul di bawah kulitnya. "Kau tidak bisa pergi, Mas," bisiknya, dan suaranya kini bercampur dengan besis yang tidak manusiawi. Arga berlari ke kamar, mencari ponselnya untuk menghubungi seseorang, siapa saja. Tetapi layar ponselnya hanya menunjukkan gangguan statis, dan suara tawa pelan Sari terdengar dari dinding-dinding rumah. Dalam kepanikan, ia teringat kata-kata Mbah Sukmo tentang kutukan pengantin dari alam baka. Ia menyadari bahwa ia harus mencari jawaban lebih lanjut, meski ketakutan nyaris melumpuhkannya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lilin yang ia temukan di laci, berharap cahayanya bisa menjaga kegelapan yang semakin tebal di sekitarnya. Keesokan paginya, Arga menyelinap keluar rumah saat Sari tak terlihat, menuju rumah Mbah Sukmo di pinggir sawah. Angin pagi membawa aroma tanah basah, tetapi itu tidak cukup untuk menenangkan jiwanya. Mbah Sukmo menyambutnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Tasbih di tangannya bergerak cepat. "Mbah, tolong jelaskan apa yang terjadi," pinta Arga. Suaranya serak. "Sari bukan manusia, bukan? Apa yang keluargaku sembunyikan dariku?" Mbah Sukmo menghela napas panjang. Matanya menatap ke arah hutan di kejauhan. "Keluarga Sari terkena kutukan lama, nak. Dulu Sari dijodohkan, tetapi ia meninggal sebelum pernikahan selesai. Keluarganya dalam keputusasaan melakukan ritual terlarang untuk mengikat arwah Sari agar tetap di dunia ini, mencari pendamping abadi. Orang tuamu, mereka tahu, tapi mereka terjebak dalam janji lama dengan keluarga Sari." Arga terduduk, kepalanya pening. "Jadi aku dikorbankan." Mbah Sukmo mengangguk pelan. "Kutukan itu kini mengikatmu. Jika tidak dihentikan, jiwamu akan terperangkap bersama Sari di alam baka." Kenyataan itu menghantam Arga seperti petir. Namun, pengungkapan Mbah Sukmo belum selesai. "Bukan hanya Sari yang menginginkanmu," lanjut tetua itu. Suaranya berat. "Kutukan ini dirancang agar siapapun yang menikahi Sari menjadi bagian dari dunia mereka. Bukan hanya sebagai pendamping, tetapi sebagai pengganti jiwa yang hilang. Kau akan lenyap dari dunia ini, dan Sari akan terus mencari korban berikutnya." Arga merasa darahnya membeku. Plot twist ini mengubah segalanya. Pernikahan itu bukan sekadar ikatan dengan Sari, tetapi jebakan untuk menyeretnya ke dunia arwah, mengorbankan jiwanya demi kelangsungan kutukan. "Apa yang bisa kulakukan, Mbah?" tanyanya. Suaranya nyaris putus asa. Mbah Sukmo menyerahkan sehelai kain merah yang dihiasi simbol-simbol kuno. "Bakar foto pernikahan kalian. Itu pusat ikatan kutukan. Berhati-hatilah, nak. Sari tidak akan membiarkanmu begitu saja." Malam itu, Arga kembali ke rumah tua dengan tekad bulat, meski ketakutan menggerogoti setiap inci tubuhnya. Rumah itu kini terasa hidup. Dinding-dindingnya seolah berdenyut dan suara langkah kaki tak terlihat menggema di lorong. Ia menemukan foto pernikahan mereka di atas meja di ruang tamu. Wajah Sari di dalamnya tampak menatap langsung kepadanya, meski itu hanya gambar. Ia meraih korek api, tangannya gemetar. Tetapi sebelum ia bisa menyalakan api, lantai di bawahnya bergetar hebat. Sari muncul dari kegelapan, wujudnya kini sepenuhnya mengerikan. Rambutnya bergerak seperti ular dan matanya menyala merah.
Kau tidak bisa menghancurkannya, teriaknya, suaranya mengguncang rumah. Arga berlari ke arah pintu, tetapi pintu dan jendela terkunci sendiri, seolah rumah itu menolak melepaskannya. Ia merasakan tubuhnya melemah, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menyedot nyawanya. Dengan sisa tenaga, ia melemparkan kain merah dari Mbah Sukmo ke arah foto dan menyalakan korek api. Membakar gambar itu hingga menjadi abu. Api membumbung dan jeritan Sari menggema. Begitu keras hingga Arga menutup telinganya. Rumah itu bergetar hebat dan untuk sesaat ia merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ketika api padam, keheningan menyelimuti ruangan. Sari telah menghilang dan rumah tua itu kembali sunyi. Arga terengah-engah berpikir ia telah bebas. Namun saat ia membuka mata, ia tidak lagi berada di rumah itu. Ia berdiri di tengah pemakaman tua, di bawah pohon beringin yang sama, di mana ia menemukan nisan Sari. Langit di atasnya kelabu dan kabut tebal mengelilinginya. Arga, suara Sari terdengar lagi, kali ini dari segala arah, lembut namun penuh ancaman. Ia berbalik, tetapi tak ada siapapun. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia tidak bisa merasakan angin di kulitnya, dan bayangannya sendiri tak muncul di tanah. Tidak, bisiknya, suaranya tenggelam dalam kabut. Ia kini terjebak di antara dunia nyata dan alam baka, terikat selamanya dengan suara Sari yang terus memanggil dari kejauhan, mengingatkannya bahwa kutukan itu belum benar-benar berakhir.